Utang luar negeri Indonesia pada Juli 2025 tercatat sebesar 432,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 7.089 triliun rupiah. Lebih rendah dari bulan sebelumnya yakni 434,1 miliar rupiah. Ya, pemirsa, Bank Indonesia melaporkan utang luar negeri Indonesia pada bulan Juli 2025 tercatat sebesar 432,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 7.089 triliun rupiah. Ya, angka ini tumbuh 4,1% secara tahunan. Utang luar negeri Indonesia pada Juli 2025 tercatat sebesar 432,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 7.089 triliun rupiah. Lebih rendah dari bulan sebelumnya yakni 434,1 miliar rupiah. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso melaporkan, secara tahunan posisi utang eksternal Indonesia pada Juli 2025 tumbuh 4,1% dari posisi Juli 2024. Jumlahnya tumbuh melambat dibandingkan Juni 2025 yang meningkat 6,3%. Adapun ULN pemerintah pada Juli 2025 tercatat sebesar 211,7 miliar dolar Amerika Serikat atau tumbuh 9% secara tahunan. ULN pemerintah dimanfaatkan untuk sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 23,1%, jasa pendidikan 17%, administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib 15,9%, konsumsi 12,1%, serta transportasi dan pergudangan 8,9%. Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan OJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang kemudahan akses pembiayaan kepada UMKM. Dengan terbitnya POJK UMKM, sektor UMKM diharapkan semakin berdaya saing dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan OJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang kemudahan akses pembiayaan kepada UMKM. Aturan ini ditujukan untuk memperkuat pemberdayaan UMKM sehingga mampu meningkatkan ketahanan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam keterangan resminya, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rai menegaskan, aturan baru ini merupakan tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan setelah melalui konsultasi dengan DPR RI. Aturan tersebut mewajibkan Bank Umum, BPR, Bank Syariah, BPR Syariah, serta lembaga keuangan non-bank konvensional maupun syariah untuk memberikan kemudahan pembiayaan pada UMKM. Dengan terbitnya POJK UMKM, sektor UMKM semakin berdaya saing dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Hingga Juli 2025, kredit perbankan tumbuh 7,03% secara tahunan menjadi 8.043,2 triliun rupiah. Kredit investasi mencatat pertumbuhan tertinggi 12,42%, disusul kredit konsumsi 8,11%. Sementara kredit modal kerja hanya naik 3,08%. Dari sisi debitur, kredit korporasi tumbuh 9,59%, sedangkan kredit UMKM hanya naik 1,82%, seiring fokus perbankan pada pemulihan kualitas kredit. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya pemirsa, sebelumnya Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa memastikan penyaluran dana segar 200 triliun rupiah ke sistem perbankan telah terrealisasi. Dana tersebut dikucurkan ke 5 bank besar milik negara, Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, dan Bank Syariah Indonesia. Penempatan dana segar di Bank Mandiri, BRI, dan BNI masing-masing sebesar 55 triliun rupiah. Sementara penempatan dana segar di BTN sebesar 25 triliun rupiah dan Bank Syariah Indonesia sebesar 10 triliun rupiah. Dengan penyaluran ini, pemerintah berharap dana segar tersebut dapat memperkuat likuiditas perbankan, yang pada akhirnya mampu menciptakan peluang ekonomi melalui penyaluran kredit ke sektor real. Di Mandiri itu kita taruh 55 triliun, BRI 55 triliun, BTN 25 triliun, BNI 55 triliun, BSI 10 triliun. Itu jadi dananya akan kita kirim. Sudah saya setuju tadi pagi, bentar lagi dikirim sama dia. Kamu yang siap rapat di atas ya, langsung balik lagi kamu kita langsung kirim. Jadi saya pastikan dana yang 200 triliun masuk ke sistem perbankan hari ini.
Dan mungkin banyak habis itu bingung, berpikir nyalurin kemana. Pasti pelan-pelan akan dikredit sehingga ekonomi bisa. Ya, sementara itu demi memperkuat energi untuk rakyat, DPR RI tengah menyusun rancangan undang-undang komoditas strategis. Ya, salah satunya untuk ketahanan energi untuk rakyat. Badan Legislasi DPR RI tengah menggodok rancangan undang-undang tentang komoditas strategis. Ketua Badan Legislasi DPR RI, Bob Hasan, menegaskan bahwa RUU ini disusun sebagai langkah konkret DPR untuk mewujudkan ketahanan pangan dan energi untuk rakyat. Rancangan undang-undang ini sejalan dengan program Astacita yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana Indonesia harus bisa berdaulat dengan berbagai kekayaan sumber daya alam dan energi. Pemerintah resmi luncurkan paket stimulus ekonomi terbaru, yakni insentif 8+4 yang diberlakukan hingga akhir 2025. Ya, insentif dan stimulus terbaru ini untuk meningkatkan produktivitas, memperkuat daya beli masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Usai rapat koordinasi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto resmi mengumumkan penerapan stimulus ekonomi bertajuk 8+4 hingga akhir tahun 2025. Insentif ekonomi 8+4 terdiri dari 8 program utama plus 4 program tambahan dalam paket stimulus yang mencakup berbagai kebijakan prioritas pemerintah. Program tersebut diantaranya peningkatan penerimaan peserta magang, perluasan skema pajak, pertambahan nilai yang ditanggung pemerintah, khususnya untuk sektor industri hotel, restoran, dan kafe, perpanjangan program bantuan pangan, fasilitas BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja informal, fasilitas akses program perumahan melalui BPJS Ketenagakerjaan, program padat karya tunai atau cash for work bagi pekerja di sektor padat karya. Sejumlah stimulus dan insentif ekonomi terbaru ini dirancang untuk meningkatkan produktivitas, memperkuat daya beli masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, dari 8 program akselerasi pembangunan tersebut, yang pertama adalah magang lulusan daripada perguruan tinggi dengan kriteria maksimum fresh graduate 1 tahun. Apakah itu S1, D3, dan yang lain, itu di link and match-kan dengan dikerjasamakan dengan sektor industri, di mana penerima manfaat tahap pertama 20.000 orang, dan selama proses bekerja diberikan uang saku sebesar upah minimum UMP. Dan ini untuk 6 bulan, dan anggarannya sudah disediakan sebesar 198 miliar. Yang kedua, mungkin yang terkait dengan perluasan PPh 1 ditanggung pemerintah, yang kemarin sudah diperlakukan untuk sektor padat karya, ini dilanjutkan ke sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe. Target penerimanya 552.000 pekerja, dan ini diberikan 100% PPh untuk sisa tahun pajak 2025 ataupun 3 bulan. Nah, anggarannya sebesar 120 miliar. Ini bisa pindah ke slide berikut, slide 3. Kemudian bantuan pangan itu juga dilanjutkan untuk 2 bulan. Itu untuk 10 kg beras di bulan Oktober November. Nanti kita evaluasi untuk bulan berikutnya, bulan Desember. Nah, itu diperlukan dana sebesar 7 triliun. Kemudian program bantuan iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pekerja bukan penerima upah. Jadi ini bagi pekerja bukan penerima upah itu adalah pengemudi transportasi online atau ojol, ojek panggalan, supir, kurir, dan logistik. Target penerimanya adalah 731.361 orang.